Siber. Apaan woi? Siswa bermasalah, siswa barbar yang suka kesini masalah. Ya sama, kayak hostnya. Albar barbar, Fatih barbar, Aina barbar, Ibu barbar. Iya. Kuilah, kita dengar. Hai Siber, salam remedial. Selamat datang kembali di Dapat Merah Podcast bareng aku Albar, Aku Santi. Nah, di episode kali ini kita kedatangan teman tamu. Mereka baru aja pulang dari magang di luar daerah. Boleh dong perkenalin diri dulu, Siber. Oke, halo, aku Alvin Chandra Putra, dan umurku 16. Aku berasal dari jurusan multimedia dan aku duduk di kelas 2 maksudnya, kelas 2 multimedia 1. Grogi. Sorry. Oke, aku Desa Putri, aku umur 16 tahun. Aku di jurusan BDP yaitu Bisnis Daring Pemasaran. Aku duduk di kelas 2 BDP. Kan dia sama Alvin ini kan di jurusan yang berbeda. Alvin jurusan multimedia, sedangkan dia jurusan bisnis daring permasaran. Nah, kan tadi pasti tempat kalian magang kan beda-beda nih. Kasih tahu dong nama Tempat tempat magang kalian. Saya dulu nih. Aku loh ya. Oke. Iya. Aku tuh magangnya di PT Quality Farm di Cianjur, Jawa Barat. Kalau aku sih di PT Innofarm di Medan. Oke. Jadi sebelum lebih jauh nih Siber, program magang siswa SMK ini dilaksanakan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Tujuannya biar siswa-siswa SMK itu mampu meningkatkan pendidikan vokasi mereka. Jadi ketika mereka sudah lulus nanti, mereka itu mampu bersaing dengan dunia industri Dan juga dunia usaha gitu. Nah, boleh dong sebelum lebih jauh nih jelasin dulu nih PT tempat kalian magang. Iya, gitu. Secara deskriptif. Kalau aku ya, kalau aku kan di PT Innofarm tuh, jadi Astagfirullah. sorry. Sorry, aku lagi. PT Quality. Maksudnya di PT Quality Farm. Nah, di sana tuh kan kalau farm berarti pertanian. Nah, jadi di sana ada hotel yang kerjasama juga sih Innofarm sama Quality Farm itu. Nah, jadi di sana disediain tempat untuk nginap gitu. Jadi kalau anak multimedia ada aulanya tersendiri untuk belajar gitu di sana. Terus kalau mau kecantikan juga ada tempatnya untuk belajar. Nah, terus kalau yang pertanian nih ada ke PT-nya itu. Langsung mereka datang ke langsung sana. ke tempat Perusahaan pertanian itu. itu. Kalau boleh tahu berapa nih kalian? Berapa orang yang dari Aceh berangkat ke sana? Kalau yang ke Jawa Barat ya. Iya. Nah, kalau ke Jawa Barat 31 orang. 31 orang. Udah cewek cowok. Iya, dari Oke. total. Kalau dia Kalau dia sih di PT Innofarm awalnya sih dia berpikir itu PT perusahaan Mobil. Karena Innova. Tapi Kalau kayak M ya Innova. tapi Innova. nyatanya sampai sana memang PT yang mengeluarkan anak-anak magang. Bukan PT mengeluarkan mobil. Bukan. Ya, aku pas baca beritanya, Santi aku bayangin kok Sama. mereka jual mobil gitu ya. Iya, sama kok jual mobil. Ternyata mereka emang belajar benar-benar magang di sana. Magang. Berapa orang kalian di sana? Kami karena 6 jurusan itu 49 orang. Wah, Nah, jurusan apa aja nih? Jurusan marketing online itu jurusan sendiri, sporing, terus tuh body repair, TKJ, TKR sama pengelasan. Oke. Rame ya? Sangat ramai. Oke. Nah, boleh nggak kalian ceritain hari pertama kalian ketika sampai di tempat magang? Pasti kan dapetin hal yang unik pertama kali ketika sampai di sana. Beda ya sama Aceh gitu ya. Berarti langsung ke hari pertama di sananya. Kayaknya belum deh, mereka belum bilang gimana tempatnya, cuma PT doang kan? Kalau Alvin, dia Alvin magangnya di Jawa Barat. Jawa Barat di Cianjur. Cianjur. Jawa Barat. Kalau Dan di Medan. di Medan, Sumatera Utara. Utara. Ceritain hari pertama kalian, ketiga, Yang tiga hari langsung di sana kan, langsung Iya. di sana ya. Kalau di sana pertamanya dari bandara, pas sampai di sananya kan turunnya di bandara di Banten, apa sih namanya? Nggak tahu. Biasanya ke Bandar Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Oh iya, Di sana Apa nggak sih? nggak tahu. mungkin ya, aku lupa namanya. Kan turun di bandara sana, terus naik mobil kayak sewa mobil gitu, HiS. Nah, HiS ya kayak gitu. Terus pas jalan lewatin jalan tol, nah itu terus ada sekitar jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3 lah di jalan
itu macet Kata gede. ya, macet dua jaman mungkin, 1,5 jam 2 jam mungkin. Nonton film ya. Tapi Apakah pinggang aman? Aman pingin kan misalnya pas macetnya itu sempat turun, bisa turun bentar. Karena kan bisa turun-turun. karena lama situ, jadi bisa turun makan. Kadang kan ada dari bandara tuh kan ada bawa makanan orang sananya, bawa makan nasi kotak gitu. Nah, jadi makan di jalan. Berarti kalian itu 2 mobil ya? Ya ada mobil. Pas udah lewat macetnya itu kan kalau mau ke Cianjur lewatin Bogor kan, lewatin Bogor, terus jalan, terus sampai ke puncak, terus baru sampai ke Cianjurnya itu. Nah di sana pas sampai ke Pas Cianjur, menjak tanah Cianjur tuh gimana perasaannya? Wah, kayak lebih freshnya gitu, nggak nyangka. dataran tinggi, terus pemandangannya bagus-bagus. Ada apa di Cianjur? Ada apa ya? Ada laut. Ada teh, Kebun banyak teh, teh. karena sana banyak perkebunan. Oh, jadi Pas sampai ke hotelnya ya, pas sampai hotelnya itu kirain hotelnya kayak di perkotaan gitu kan. Nah, pas sampai sana rupanya di kebun teh, di tengah-tengah kebun teh. Bisa ngeteh tiap hari. Ya memang setiap hari ngeteh memang. masa di Iya. Kan kebun. kebun teh, langsung langsung direbos gitu. Enggak ada. Enggak. Ada pabrik teh di sana. Oke. Kalau dia Kalau dia sih awalnya dia dari Langsa itu berangkat ke Banda Aceh dulu untuk ngumpuli berkas-berkas. Baru dari Banda Aceh itu ke Medan. Bolak-balik kok. Ya. berarti kan nggak terbang ya? Nggak lagi pulang lagi gitu. Ya. Udah sampai Medan sih awalnya terkejut aja gitu, kok sunyi gitu, tempatnya kayak gedungan komplek gitu. Sunyi. Ya. Karena kalau Gedung sampai deket sama ini Bandara Polonia. Kayak gedung apa? Ada Tahu atapnya. aja. Tahu ya udah nggak tahu. Terus itu Ya udah awalnya sih ya udah kayak kok di sini mana mobilnya gitu. mana mobil sih sih gitu. Rupanya memang perusahaan yang mengeluarkan anak-anak magang. Kesan pertama yang dia dapat sampai sana itu apa? Ya kesannya Kaget ya, kesan. Kaget. Kaget Mana lah, karena mobilnya? karena kan dibilang PT Inofam itu kan kayak Innova. kayak nama mobil gitu Oh, ya. Gimana sih proses kalian bisa terpilih jadi siswa yang mewakili bangsa kan di sana? Ada nggak kayak? Gimana proses kalian bisa terpilih menjadi salah satu siswa yang bisa ikut magang keluar daerah? Kalau aku pertama itu kan di siang tuh pulang sekolah di rumah kan, lagi nyantai, lagi nonton itu. Pas tiba-tiba masuk telepon dari ketua jurusan, telepon. Pas telepon ditanya, Pin mau nggak magang di luar daerah? Kan pas tanya, ini di luar daerah di mana? Pertama kan belum tahu kan, dibilangnya pertama Bandung. Nah, terus bilang boleh Pak, tapi itu kayak mana tuh biayanya kan, biayanya katanya udah ditanggung pemerintah dari segala macam, makan dari tanggung sama pemerintah, habis itu tempat tinggal, transportasi, uang jajan juga kan. Terus tanya sama orang tua dulu, nah boleh apa enggak, terus udah ngomong-ngomong sama orang tua dibolehin kan. Nah terus baru besoknya baru nanya apa-apa aja yang harus disiapin berkas-berkasnya itu. Nah, Iya. jadi gitu. Dia sama dia. juga gitu. Kalau dia juga kayak gitu ditelepon sama ketua jurusan, itu posisi dia mesti dia cetamnya di rumah nenek. Oh. Habis itu. Ditelepon terus tuh disuruh ngumpul berkas aja, nggak ada dibilang kalau mau ikut magang gitu. Oh, biar surprise gitu ya. Besoknya pas sudah mau ngumpul berkasnya ke ketua jurusan, Bu, untuk apa? Kami tanya. Untuk program magang ke luar daerah, katanya. Di mana? Di Medan. Itu kayak mana, Bu? Udah tenang aja, semua biaya ditanggung sama pemerintah, katanya. Sedap kali. Minta izin dulu sama mama. Mama ngizinin, disuruh juga datang orang tua ke sini kan, ke sekolah. Udah datang orang tua. Dan berangkat. Berarti kan adalah siswa yang mewakili Kota Langsa. Kota Langsa. Ada beberapa di sekolah lain juga sih. Oh iya, Iya. dari mana tuh? Kecantikan ada di SMKK. SMKK. Oh iya ya, tiga. kan beda jurusan ya? Beda jurusan. Dari SMK SMK 2, 2. SMK ada juga, SMK 2. Ada nggak pengalaman-pengalaman seru
yang bisa kalian bagiin ke siber-siber di luar sana? Pengalaman ada apa dia? Kalau dia sih serunya tuh karena jumpa orang baru, lingkungan baru, pelajarannya juga baru gitu. Belajar apa aja nih di sana? Di sana sih belajarnya agak melenceng sih ke multimedia. Oh, belajar apa nih? Dari masalah Desain. multimedia gitu. Belajar apa nih? Ngedesain juga gitu kami. Oh. Mungkin karena sekarang udah daring gitu ya kan, dan digital Online. semua, jadi ya kami mempromosikan produk kami dari online. Desain. Green design gitu, kayak Desain. buat konten Instagram gitu. Oh. Ovin. Kalau serunya ya tadi hampir sama juga, kayak jumpa orang baru, habis itu pelajaran yang ilmu-ilmu yang baru mungkin ya. Terus apa ya, kalau misalnya di sana kan ada serunya juga sih, hal-hal seru ya. Terus apa lagi ya? Apalagi. Banyak sih hal seru di sana. Saking banyak sampai nggak bisa diingat. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin di sana? Kegiatan apa aja nih yang kalian lakuin di sana? Oke. Gitu pertanyaannya. Kegiatan sebenarnya nih kayak gurunya ketukar gitu kan. Kalau dia kan lebih ke multimedia ya, kalau aku lebih ke pemasaran gitu ya. Wah, gimana? Sebenarnya kayak apa ya, kayak lebih ke promosi gitu. Nah, disuruh pertama kan memang masih kayak multimedia juga, desain poster gitu. Nah, terus disuruh kayak apa ya, terus belajar tentang promosi gitu. Terus ada ini belajar bikin kayak mana ya, cara ngejual barang-barang di Shopee gitu. Oh, Ada. asyik. Makanya. Gitu ya. Heeh. Aku Albert dengar nih kalau kalian tuh ada ngehasilin sebuah film ya. Ya, film pendek. Bisa dong diceritain ke Siber gimana proses pembuatan film? Proses pembuatan film. Film apa nih? Film pendek, genre mungkin ya. Ada 2 film. Film apa nih? Kasih tahu aja dulu ya. Kasih tau lah. Kenapa Nggak emangnya? tahu sih masih bermau. Ada apa ini? Nggak ada. Yang pertama filmnya genrenya itu action komedi ya. Action komedi, judulnya itu Kesombonganku. Kesombonganku. Yang kedua ada film genrenya romance komedi. Romance ya? Romance komedi, judulnya Si Culun. Si Cukur. Apa nih proses yang kalian laluin ketika bikin film itu? Mungkin kalau aku lebih tahu di kelompokku ya, karena kan dibagi 2 kelompok tuh kan. Nah, kalau kelompokku Afin dapat yang mana nih? Dapat yang culun apa yang ya, Kesombonganku. Oh, Karena kan itunya sutradara. Oh, Afin dia sutradaranya. Karena kan orang lain susah ya kan. Habis itu. Habis itu ini pas prosesnya itu pertama pastinya bikin skrip, naskah, lain-lain kan, storyboard. Nah, terus yang pas syutingnya itu ada beberapa kendala mungkin karena kan sana sering hujan gitu. Sering hujan karena kan di kaki gunung gitu. Jadi susah kalau mau ngerekam, kalau misalnya ada sore-sore misalnya kalau mau ke malam hujan misalnya. Oh. Nah, Berapa hari proses pembuatan film? itu berapa ya? 2 minggu sebelum pulang. 2 minggu. Jadi proses pembuatan filmnya itu karena kayak mana ya, terburu-buru 2 minggu itu udah siap. Durasi filmnya berapa? Film pendek ya? Film pendek Durasinya? mungkin berapa ya? 7 Nah. sampai 10 menit mungkin. Oh. Lupa berapa durasinya. Gimana kita bisa nonton film itu? Itu kan Oh, di itu pada ada. share linknya ya. Nanti ada linknya di bawah. Oke. Oke. Kalau dia gimana nih? Apa kegiatan yang dia lakuin di sana? Kegiatannya sih pas hari pertama tuh kami kayak perkenalan lingkungan gitu, dan kami juga diajari cara madami api. Ada. Kebakaran. Ada. Gimana tuh cara padamnya? Kayak ada tabung apa tuh yang merah. Yang merah itu. yang Heeh. prot ya? Pemadam api. Pemadam api itu kan itu diajarin juga gitu kayak mana cara madamnya api. Karena kan kami tinggalnya di gedung gitu. Takutnya misalnya entah terjadi apa-apa gitu, kebakaran kami bisa madamkan gitu. Karena kan rame di situ. Itu udah tuh kami belajar di situ di PT Inofam itu kayak bekerja sama perusahaan lain itu namanya Treehouse. Itu yang ngajari marketing online. Oh. Itu mereka Treehouse itu ngajarin dia. Ya, Jurusan dia. Jurusan dia. Kalau yang lain-lain sih lebih kayak keluar gitu, ke langsung terjun ke PT-nya gitu, kayak di bengkel klinik sehat, Grand terus Sehat. tuh Grand Auto Sehat, 2000. Auto 2000,
terus tuh Literasia, sama satu Nusanet. lagi Nusanet. Ya, Kalau dia stay di tempat itu stay di tempat. karena bisnis daring dan Pemasaran. pemasaran. Menurut kalian pandangan budaya kerja mereka tuh gimana ya? Orang-orang sana dengan di sini beda nggak gitu? Pandangan kalian tentang budaya kerja mereka di sana pasti kan beda ya di Aceh sama di luar Aceh gitu. Gimana menurut kalian? Kalau di sana ya, kalau di sana mungkin orang lebih serius, lebih giat, lebih apa ya? Pokoknya kerjanya kalau fokus kerja dulu gitu, sampai selesai baru tempat yang lain. Sambil gue serius ke kerja. Berarti mereka benar-benar disiplin, Ya, dan disiplin. produktif ya, Disiplin, produktif. produktif. Kalau dia Mungkin kayak gitu juga sih, karena kalau misalnya ada satu pekerjaan, orang tuh fokus menyelesaikan satunya itu dulu, nggak mau nyinggung kerjaan yang lain dulu gitu. One by one. Nggak mau Nah, campur-campur. semua dikerjain. Karena nanti step by step. Kalau campur-campur bakal ambiar gitu. Ambiar. Kerja mungkin capek bikin down gitu kan, jadi Iya. nggak mau ngerjain. Dan menurut kalian mending di sana Atau atau di sini? Dari apa ya? Peluang kerja. Kalau kerja. Kalian mau stay di sini atau kalian mau move ke sana? Iya, mau kerja di sana gitu. Kalau di sana Berat ya? Berat. berat. Kalau di sana gimana ya? Ada kan Cianjur tuh mungkin itu karena aku tinggal di hotel itu ya, jadi kayak di pedesaan gitu ya. Jadi ada kotanya juga, ada kotanya juga. Bagian kotanya mungkin di situ ada, cuman aku nggak tahu, nggak lihat. Oh ya, karena kalian langsung ke tengah hotel ya. Hotel. Jadi Setahu aku enggak jadi. Lanjut. habis itu apa keseruan, apa enak tinggal di sana gitu. Mungkin yang nggak enak dulu di sana ya apa ya? Kalau yang nggak enak, ada yang nggak enak di sana karena lebih banyak yang nggak enak di sana. Loh, memang nggak enak. Apa nih yang enggak enaknya Nggak nih? enak karena aku kan nggak terbiasa sama udara dingin kan. Habis itu kan kalau mau jemur baju susah karena hujan tiap hari. Loh. Itu Baik. susah. Mau nyari matahari jam 6 pagi. Jadi kan jemur baju nih kayak mana nih jemur bajunya nih? Jemur baju. Subuh-subuh bangun jemur baju. Ya, bangunan di sana subuh. Ada kawan yang apa? Yang pasang alarm jam 3 pagi. Untuk jemur baju? Enggak. Itu nyiapin diri, mandi segala macam, sholat subuh. Nah, itu di jam 3 tuh, habis itu pas siangnya itu kan belajar sampai sore tuh jam 5 ya, jam 5 baru tuh. Kalau hari Jumat doang jam siap sholat Jumat baru tuh berhenti. Kalau hari Minggu mah setengah hari. Penasaran sama jemur baju. Endingnya kayak mana? Berapa hari bisa jemur baju sampai kering? Di sana ada laundry, cuman Oh. per kilo agak mahal. Per kilo berapa ya? 8.000. Itu yang ada ini, yang sehari sekilo 10.000. Yang 3 hari 8.000 gitu. Kalau Mahal. sekilo mahal. Soal di sini mah sekilo 5.000 kan. Tapi Alvin memutuskan untuk laundry apa jemur baju? Jemur baju. Jemur baju duit. Mau hemat duit. Emang kalau pelajar emang kayak gitu dia, harus mempertimbangkan. Oke. Kalau dia Kalau dia apa nih? apa dia? Enak yang enak tinggal di Enak. Di sini atau di sana? Di sini atau di sana? Ya. Sulit sih. Sulit. Karena kalau dibilang Medan itu kota besar, Kota sibuk ya. macet jalannya, menunda waktu kita untuk beraktivitas. Oh iya, macet. Ajak aku pergi ke sana. Jadi kalau dibilang sih enak di sini lagi sih, karena peluang di sini lebih besar kan. Di Medan itu kan udah kota, udah banyak yang buka-buka, kayak perusahaan baru tuh udah banyak buka. Dan kalau kami magang di sana itu bisa membawa ke sini gitu. Ilmunya bawa ke Langsa. Jadi kami bisa buka usahanya tuh di Langsa gitu. Jadi ambil ilmunya dari Medan, bawa pulang ke Langsa, bikin Dikembangkan. Langsa, dikembangkan di Diterapkan. Langsa. Ada nggak motif kalian nih? Kan kalian adalah siswa yang udah terpilih pergi magang. Iya. Kalian boleh dong kasih motivasi ke siber-siber untuk melaksanakan magang atau manfaat dari magang gitu. Kenapa siber-siber harus magang? Ya, kalau aku sih kenapa harus magang ya? Iya. Mungkin karena ada banyak ilmu baru yang belum kita ketahui mungkin di sekolah nggak diajarin gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa nyari di ilmu di sana ya. Sambil gimana ya, bersosialisasi mungkin sama orang-orang baru mungkin ya. yang Menyesuaikan nggak kenal, diri. menyesuaikan diri. Melihat hal Gitu. baru. Oh, dia. Kalau dia sih, menurut dia kalau misalnya ada organisasi-organisasi sekolah kayak magang atau PKL sebagainya itu ikut aja gitu.
mungkin itu bisa nambah wawasan juga untuk kita nanti ke depannya tuh mau kayak mana, mau melanjutkan ke kuliah atau mau fokus sama usaha kita sendiri gitu. Oke, jadi sih kalau misalnya ada peluang kerja kayak ada bilang tadi, kalau ada peluang magang, kalian boleh nih coba magang, atau kalian emang mau cari sendiri program magangnya, karena emang magang ini meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pendidikan vokasi kita, sehingga kita tuh dari hal-hal yang nggak tahu jadi lebih tahu, karena wawasannya lebih luas gitu kan. Oke, Santi, menurut Santi gimana tentang magang? Ya kalau misalnya magang bagus kan. Dengan magang jadi kita kayak ada persiapan sebelum kerja, jadi begitu masuk kerja nggak kaget bisa kayak gini, jadi karena ada magangnya ada persiapannya. Mungkin yang lebih kecil lagi pelatihan, mungkin ikut pelatihan apa? Iya, pelatihan. Kalau misalnya lebih kecil pelatihan gitu. Pokoknya siber boleh nih coba magang, Coba gitu. karena banyak plus-plusnya daripada minusnya gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja pembicaraan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Bilang ya, see you Siber ya. 1, 2, 3. See you Siber, salam remedial.